Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya banggakan para mahasiswa-mahasiswi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ingin menjelaskan salah satu program yang saya sangat berharap para mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris akan mengikuti program ini ya. Nama programnya itu adalah program Talenta Inovasi Indonesia ya. Dan link kaitannya dengan panduan Talenta Inovasi Indonesia ini sudah saya share di angkatan 2020, kemudian angkatan 2019, 18, dan 2017 ya. Jadi sudah saya share di 4 angkatan ya. Dan saya sangat berharap akan banyak dari mahasiswa-mahasiswi yang nantinya akan mengikuti program ini. Oke, di dalam panduan kaitannya dengan program Talenta Inovasi Indonesia ini ada tujuan, sasaran, luaran, ya, kemudian jenis-jenis hibahnya, ya, kemudian ada persyaratan, kemudian tata cara pengusulan, kemudian ada mekanisme seleksi, waktu pelaksanaan, ya. Kemudian pemantauan dan evaluasi, pelaporan, kemudian ada juga sanksi. Oke, kita mulai dari tujuan ya. Program Talenta Inovasi Indonesia ini mempunyai tujuan utama yaitu mendukung lahirnya ide-ide atau kreativitas inovatif atau prestasi cemerlang para mahasiswa yang dapat membantu menyelesaikan masalah bangsa dan atau mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, menunjang percepatan penyelesaian studi mahasiswa, baik program sarjana, magister, ataupun doktor dalam bidang akademik dan terapan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya. Jadi tujuan dari program Talenta dan Inovasi ini merupakan salah satu program yang diharapkan nantinya akan mempercepat masa studi, mempercepat para mahasiswa-mahasiswi untuk menuntaskan baik itu skripsi, tesis maupun disertasinya. Ya. Kemudian sasaran dari kegiatan ini adalah mahasiswa yang sedang aktif studi di program sarjana, magister, dan doktor. Ya, jadi semua level, semua jenjang perkuliahan dapat mengusulkan ya, untuk hibah ini ya. Kemudian bentuk luaran yang dimaksud dalam program ini adalah salah satu bentuk nyata dari proses akademik yang dihasilkan oleh mahasiswa. Ya, sarjana terapan, magister maupun doktor. Dalam konteks MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan dinyatakan layak berdasarkan kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan dukungan bantuan pendanaan dari program Talenta Inovasi Indonesia. Ya, jadi sekali lagi ini merupakan hibah atau bantuan pendanaan yang nantinya akan melalui tahapan seleksi. Ketika sudah dinyatakan layak, maka akan ada pendanaan yang didapatkan oleh para mahasiswa dan mahasiswi. Untuk skim program Talenta Inovasi Indonesia, khususnya bagi para mahasiswa-mahasiswi pendidikan bahasa Inggris, S1 pendidikan bahasa Inggris, ya di sini ada beberapa skema. Yang pertama kaitannya dengan penelitian atau riset, ya. Bentuk luarannya di sini yang pertama misalnya luaran yang dihasilkan skripsi yang siap untuk diujikan dan telah ditandatangani oleh dosen pembimbing dan diketahui oleh ketua program studi ya atau kaprodinya. Bentuk luarannya itu ada berita acara, ujian skripsi, kemudian ada dokumen skripsi, dan harus ada ucapan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek. Ya, dan besaran pendanaannya ini paling tinggi sebesar 5 juta rupiah. Ya, jadi kapan lagi
para mahasiswa-mahasiswi di tingkat akhir ya yang sedang berjuang untuk menuntaskan skripsinya ini bisa digunakan sebagai salah satu alternatif pendanaan ya karena akan ada sebesar 5 juta rupiah yang akan diberikan kepada kalian ya. Oke, dan khusus untuk skim yang pertama ini karena kaitannya dengan skripsi, maka yang bisa untuk mengajukan ya yang bisa untuk mengajukan ini tentunya adalah mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir ya yang sekarang sedang berada di tingkat akhir seperti mahasiswa-mahasiswi angkatan tahun 2017 ya kemudian ada juga yang tahun 2016 ya. Oke, kemudian untuk yang kedua, skema kedua untuk sarjana atau sarjana terapan itu ada penelitian atau riset, desain prototipe produk teknologi tepat guna yang merupakan karya sendiri dan disetujui oleh pembimbing dan diketahui oleh ketua program studi. Ya, ini untuk bentuk luarannya itu berupa desain atau rancangan atau prototipe. Ya, besaran pendanaannya ini 2 kali lipatnya dari skripsi, ya paling tinggi di sini sebesar 10 juta rupiah. Kemudian skim yang ketiga, di sini produk teknologi tepat guna yang dibuktikan kepemilikan hak kekayaan intelektual, hak cipta, paten sederhana dan merek dagang. Ya, luarannya itu produk, bukti pendaftaran untuk paten, sertifikat untuk hak cipta atau merek dagang. Dan ini paling tinggi sebesar 20 juta rupiah. Ya. Kemudian yang berikutnya, oke, untuk skim yang ketiga, keempat, ya. Kemudian, oke, yang keempat ini sebenarnya bisa masuk bagi kalian-kalian yang mengikuti untuk penulisan kewirausahaan, ya. Jadi untuk yang skim keempat di sini desain prototipe produk inovasi yang siap diterapkan di masyarakat dan telah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan diketahui ketua program studi. Desain prototipe atau kemudian yang kedua ada portofolio, ada bisnis plan-nya ya. Jadi kemarin di masing-masing artikel kewirausahaan kalian itu sudah ada bisnis plan ya. Itu bisa diajukan, kemudian pendanaannya di sini paling tinggi 10 juta rupiah ya. Oke, kemudian yang berikutnya untuk skim yang kelima ini saya kira untuk teknik biasanya. Kemudian oke, yang ke-6 dan ke-7 ya. 6 dan 7 di sini penelitian atau riset publikasi pada jurnal nasional terakreditasi paling rendah pada jurnal Sinta 4 sebagai penulis pertama ya. Tautan artikel publikasi yang bisa diakses ya. Kemudian paling tinggi ini sebesar 3 juta ya. Jadi ada 3 juta ketika kalian nanti sudah bisa membuat artikel, kemudian artikel tersebut dipublish di Sinta 4, minimal Sinta 4, maka kalian nanti berhak mendapatkan 3 juta rupiah. Luar biasa ya. Kemudian selanjutnya ada publikasi pada jurnal internasional dengan indeks yang diakui sebagai penulis pertama. Kalau yang sebelumnya tadi untuk jurnal internasional terindeks Sinta, skim berikutnya itu pada jurnal internasional tautan artikel publikasi yang bisa diakses ya. Itu untuk luarannya paling tinggi ini pendanaannya 7.500.000 ya. Kemudian berikutnya penelitian masih lingkup penelitian publikasi pada proceeding internasional sebagai penulis pertama atau co-author ya, diutamakan yang punya exposure internasional. Tautan artikel publikasi yang bisa diakses, kemudian paling tinggi ini sebesar 5 juta. Berikutnya untuk penelitian riset ya, presenter dalam seminar internasional yang diselenggarakan perguruan tinggi dengan dibuktikan melalui perolehan sertifikat sebagai presenter atau bukti korespondensi dengan panitia penyelenggara diutamakan mempunyai exposure internasional ya. Jadi ini bentuk luarannya ada sertifikat sebagai presenter atau bukti korespondensi dengan panitia penyelenggara seminar internasional. Kemudian besaran pendanaannya ini ada sekitar 6 juta rupiah. Ya. Kemudian ini yang bisa kalian ambil untuk yang terakhir ini, saya kira ini sangat bisa untuk kalian lakukan sebagai mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris, studi, proyek, atau kreativitas independen untuk memecahkan masalah di masyarakat. Ya, jadi sekarang misalnya untuk mahasiswa tingkat akhir,
itu kalian sedang melaksanakan PLP dan KKN, kemudian kalian mencoba untuk mencari ragam permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian berusaha untuk kalian pecahkan, ya. Kemudian di sini melakukan kegiatan studi proyek kreativitas independen untuk memecahkan masalah di masyarakat yang dilaksanakan oleh individu atau grup. Ya, jadi kalian bisa secara individu, bisa juga secara berkelompok. Nanti bentuk luarannya ini berupa laporan kegiatan, ya, kemudian surat pernyataan dari Kaprodi terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan dananya ini 10 juta rupiah. Ya. Jadi itu merupakan skema-skema yang bisa kalian usulkan untuk mendapatkan pendanaan, ya, dari ini, ya, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek. Ya, jadi itu merupakan ragam pendanaan-pendanaan sekali lagi yang bisa kalian usulkan, ya. Dan saya sangat berharap terutama bagi para mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan proses bimbingan, ya, proses bimbingan untuk skripsi, untuk tugas akhir skripsi, silahkan kalian berkomunikasi dengan dosen pembimbing masing-masing dan usahakan segera untuk mendaftar secara online, ya, karena untuk bantuan pembiayaan ini secara mandiri mahasiswa nanti akan akan mendaftar secara online langsung pada link yang ada di buku panduan, ya. Dan saya sudah share kepada 4 angkatan, ya. Mudah-mudahan hari Senin besok semuanya sudah ada progresnya, ya. Kemudian tata cara pengusulan itu mendaftar secara online, kemudian mengunggah dokumen, ya, ada melampirkan kartu tanda mahasiswa, kartu tanda penduduk, transkrip nilai terakhir, surat keterangan mahasiswa aktif, ya, surat rekomendasi dari pembimbing akademik atau pembimbing tugas akhir, kemudian proposal, ya, proposal juga bagi yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya baik berupa skripsi, tesis ataupun disertasi. Kemudian melampirkan proposal pengajuan program Talenta Inovasi tahun 2021, melampirkan surat pernyataan program Talenta Inovasi Indonesia, kemudian ada surat pernyataan komitmen penyelesaian program Talenta Inovasi Indonesia, yang semuanya ini sudah saya share juga file-filenya itu di dalam Google Drive. Nanti kalian silahkan tinggal di ini saja, ya, tinggal download kemudian tinggal disesuaikan. Seleksinya, ya, alur seleksi itu ada seleksi administrasi dan kemudian ada seleksi substansi, ya. Kemudian tanggal-tanggal pentingnya, ini yang terakhir yang akan saya jelaskan, tanggal-tanggal pentingnya pembukaan pendaftaran program ini 22 September 2021, kemudian penutupan pendaftaran program ini di 4 Oktober 2021, ya. Jadi ada sekitar rentang sekarang sudah tanggal 25, ya, berarti ada rentang kurang lebih 1 minggu, ya, 1 minggu kurang lebih kalian bisa manfaatkan untuk mendaftar, ya. Seleksi administrasi dan substansinya itu ada di tanggal 5 sampai 8 Oktober. Kemudian pleno penetapannya 12 Oktober, jadi lumayan singkat, ya, waktu dari tahapan pembukaan, pendaftaran, penutupan, seleksi sampai dengan pleno penetapan, ya. Pleno penetapannya di 12 Oktober, ya. Kemudian pengumuman hasil seleksinya itu 14 Oktober. Proses penyaluran dana itu langsung juga di bulan Oktober, ya, luar biasa. Kemudian pelaporan hasil luaran sesuai skim yang dipilih itu 27 sampai 30 November. Ya, jadi rentang waktunya September, Oktober, November. Ya. Jadi kurang lebih ada 3 bulan, ini bisa kalian manfaatkan. Ya. Pemantauan dan evaluasi, monitoringnya itu nanti di bulan Desember 2021. Ya. Jadi untuk pelaporan penerima program diwajibkan menyerahkan laporan akhir. Kemudian pertanggungjawaban administrasi penyaluran program Talenta Inovasi Indonesia dalam bentuk laporan kegiatan dan laporan keuangan yang dilaporkan oleh perguruan tinggi tempat studi kepada Direktorat Sumber Daya melalui laman pakemdikbud.go.id forum Dikti. Ya, jadi itu merupakan itu merupakan sekilas kaitannya dengan program bantuan yang bisa kalian ikuti, ya, yang bisa kalian coba untuk usulkan. Sekali lagi ini terbuka bagi semester 3, ya, angkatan tahun 2020.
Begitu juga untuk yang semester 5, ya, angkatan 2019 maupun angkatan 2018 dan angkatan 2017 ya. Jadi selama kalian masih dinyatakan sebagai mahasiswa aktif ya, kemudian dapat melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada, maka kalian bisa mendaftar secara mandiri sekali lagi pada link yang ada di dalam panduan Talenta Inovasi. Ya, jadi sekali lagi saya sangat berharap kepada para mahasiswa mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ya dari angkatan 2020, kemudian 2019, 2018, 2017, 2016 ya. Jadi silahkan gunakan kesempatan ini untuk bisa mendapatkan bantuan dana kaitannya dengan penyelesaian tugas akhir, skripsi, kemudian juga kaitannya dengan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, ya, kemudian kaitannya juga dengan bisnis plan yang kalian punya di kewirausahaan. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dan insya Allah pada hari Senin saya akan mulai mendata semuanya ya. Jadi hari Senin nanti saya akan memilih masing-masing PIC, masing-masing penanggung jawab, baik dari angkatan 2020, 2019, 2018, dan 2017, siapa sajakah nanti yang akan mengikuti kegiatan ini dan akan dibimbing, ya, akan dipandu sehingga nantinya benar-benar dapat mengikuti tahapan seleksi dan mudah-mudahan nantinya akan diumumkan sebagai para pemenang. Ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada Sabtu malam minggu kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, para mahasiswa-mahasiswi pendidikan bahasa Inggris, ya. Dan mudah-mudahan ya dengan banyaknya para mahasiswa-mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang mengikuti tahapan ini program Talenta Inovasi Indonesia nantinya akan terus membuat prodi kita menjadi lebih baik, lebih maju ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.